Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to my English class with me Shifa Dwi Mutia. Today we will discuss about conjunction. What is conjunction? Before we begin, I will discuss about our learning objective today. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Kalian mampu mengidentifikasi conjunction. 2. Kalian mampu mengelompokkan jenis-jenis conjunction. 3. Kalian mampu membuat kalimat yang menggunakan conjunction. Next. Apa itu conjunction? Conjunction adalah kata hubung. Conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan dua kata, dua kalimat, dua frasa ataupun klausa. Contohnya, kamu dan aku. Dan adalah conjunction di dalam bahasa Indonesia. Atau you and me. And merupakan conjunction. For example, for Anne, Andi like English. Andra like English. Keduanya adalah sama. Jadi biar supaya nggak boros, ya, maka diperlukanlah yang namanya conjunction. Jadi kalimatnya bisa seperti ini ya. Wait. Andi like English and Andra like English. Jadi N-nya hanya ada di tengah. Or Andri and Andra love English or like English. Jadi N-nya itu ada di tengah nama karena kan kegiatannya sama ya. Kemudian ada so. Apa itu so? So itu maka atau jadi. Nah itu so. I studied hard. I got good score. Berarti di sini ada istilah sebab akibat. Karena di sini adalah maka atau jadi. Karena saya gitu ya. I studied hard. Saya belajar dengan giat. Maka atau jadi I got good score. Saya mendapatkan nilai yang bagus. Next ada but. What is but? But artinya tetapi. Nah, di sini berarti terjadi ketidaksamaan atau perbedaan atau pertentangan satu kalimat dengan kalimat lain. Satu frasa dengan frasa lain. Contoh. Miss Shifa loved writing. Miss Shifa didn't love reading. Berarti ini adalah dua kejadian yang tidak saling mendukung atau berbeda, bertentangan. Maka di sini conjunction yang cocok adalah but. Miss Shifa loved writing, but Miss Shifa didn't love reading. Miss Shifa suka menulis, tetapi Miss Shifa tidak suka membaca. Or atau kalian bisa gunakan yang ini. Miss Shifa loved writing, but she didn't love reading. Ya, sama ya ini. Kemudian ada because. I ate fried rice. I was hungry. Karena because artinya itu karena ya. Maka di dalam kalimat ini terjadi yang namanya sebab dan akibat ya. Contoh. I was hungry. Saya lapar. I ate fried rice because I was hungry. Jadi dua kalimat ini adalah sebab akibat dihubungkan dengan ini because. I ate fried rice because I was hungry atau because I was hungry, I ate fried rice. Seperti itu. Next. Conjunction terdiri dari beberapa jenis. Oke. Jadi ada banyak jenisnya ya. First, itu jenis pertama ada coordinating conjunction. Kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang sama. Jadi kalimatnya sama-sama kalimat simple ya. Ini disingkat ya, conjunctionnya fun boys. Oke, fun boys itu apa aja? Oke. Fun boys itu ada for artinya karena. And artinya dan. Nor artinya maupun. But artinya tetapi. Or artinya atau. Yet itu namun, sama seperti but ya. So itu maka atau oleh sebab itu ya. Atau jadi gitu ya.
Jadi fun boys ya. Apa itu fun boys? What is fun boys? For, and, no, but, or, yet, so. Oke, ini I will give you some example of F and A fun boys ya. Fun boys. For, he want to eat. For, he is hungry. Dia ingin makan karena dia lapar. Atau yang kedua, she didn't go here last night. Dia tidak kesini semalam. For she wasn't well. Karena dia kurang sehat. Jadi for sama because ini hampir sama ya. Atau bisa juga untuk ya. Misalnya I give the book for my mother. Saya memberikan buku untuk ibu saya. Tapi kalau for di sini di fun boys ini karena ya. And, dan, I like swimming and cycling. Saya suka berenang dan bersepeda. I woke up at 4:30 a.m. and I taking a bath. Jadi seperti ini ya. Dan itu sama kayak yang tadi. Keterangan jika digabungkan adalah dua kalimat, maka sebelum kata dan harus menggunakan tanda koma. Oke. Ya. Jika yang digabungkan adalah dua kalimat. Jadi sebelum N itu harus ada koma. Nor maupun. Oke. He didn't call you nor his friend. Dia tidak memanggilmu maupun temannya. Jadi nggak manggil kamu, nggak manggil temannya juga. Jadi nor. They will not leave you nor your partner. Mereka tidak akan meninggalkanmu maupun partnermu. Kata nor biasanya didahului oleh kalimat negatif. Perhatikan saja kalimat di atas ya. Jadi ini negatif ya. Nah, setelah nor di sini positif. But artinya tetapi, yang tadi ada indikasi berlawanan ya. I eat apple but she eats orange. Aku makan apel tapi dia makan jeruk. Atau bisa artinya seperti ini. Aku makan apel sedangkan dia makan jeruk. Kenapa pakai but? Karena di sini apel, di sini jeruk. Ya, which automatically different. Berbeda dan bertentangan. The man is sick now. The man is sick now. Laki-laki itu sedang sakit. But he is still happy. Tapi dia tetap bahagia. Coba, ada nggak sakit sama bahagia ini selaras? Kan enggak ya. Sakit itu biasanya sedih. Karena di sini bahagia, maka di sini perlu ditaruh but ya. Got it? Next, ada or. Or ini biasanya kamu lagi ngasih opsi atau pilihan ke orang lain. Do you want an apple or an orange? Apakah kamu mau apel atau orange? Miss, kan di sini apel, di sini orange, Miss. Tapi dia di sini menanyakan apakah kamu ingin. Apel sama orange sama-sama buah, ya. Dan ini ada want, do you want, berarti dia mengopsikan atau menawarkan. Berarti di sini harus ditaruh or, ya, sebagai conjunctionnya. Apakah kamu ingin apel atau jeruk? Gitu. Ada whom do you choose? Her or me? Siapa yang kamu pilih, dia atau aku? Oke. Her atau me, ini berarti me ini yang ngomong cewek ya, karena dia her. Karena posisinya sederajat, ya, maka di sini ada ditaruh or. Yet ini sama seperti but ya tadi. He study hard every night, yet his exam is still bad. Gitu. Kenapa bisa yet atau but di sini? Karena ini lihat bertentangan ya. Dia study hard, tapi examnya bad. Bad artinya buruk. Jadi ini harus ditaruh conjunction yang artinya bertentangan. Bisa yet, bisa but ya. He's been old, yet he is still strong. Old, biasanya old itu lemah, ya. Tapi di sini dia strong, jadi harus dimasukkan, disisipkan conjunction yang mengartikan berlawanan. Bisa but, bisa yet. Dia sudah tua, namun dia masih kuat. Next. Jenis kedua ada subordinate conjunction. Apa itu subordinate conjunction? Adalah kata hubung yang menggabungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Waduh, apa itu induk kalimat dan anak kalimat? Oke, kalian pernah dengar di bahasa Indonesia ada induk kalimat dan anak? Next, seperti ini contohnya ya.
I will study hard. Induk kalimat. It is difficult. Anak kalimat. Kenapa ini bisa dibilang induk dan ini dibilang anak? Karena kalau induk dia sendiri, ya ini seperti dia sendirian aja nih, dia udah ada artinya, ya. Jadi misalnya although, for example, although sama difficult-nya itu dihapus, dia akan tetap menjadi satu kalimat utuh. Itu yang dinamakan induk kalimat. Tapi kalau it's difficult, it is difficult, itu sulit. Itunya itu apa gitu ya. Karena dia tidak lengkap jika dia hanya segini doang gitu. It's-nya itu nggak jelas apa. Jadi ini disebut anak. Ya, jadi tidak mandiri gitu. Kalau induk ini orang tua gitu ya, sudah mandiri, dia sendiri aja sudah membentuk kalimat yang independen. Jadi ini bisa dibilang independent clause, ini dependent clause ya. Although di sini merupakan conjunction atau kalimat atau kata penghubung. Saya akan belajar dengan giat walaupun itu sulit. Bertentangan ya ini, tapi tidak pakai but miss, tapi malah although. Ya, karena di sini fungsinya conjunction yang subordinate adalah menggabungkan kalimat induk dan kalimat anak. Kalau yang tadi sebelumnya di Fun Boys, dia menggabungkan dua kalimat yang sama. Ya, tidak ada induk, tidak ada anak ya. Apalagi conjunctionnya di subordinate ada after, setelah. After I finish my class today, I prepare to visit my grandma's home. Setelah saya selesai sekolah, saya bersiap-siap berkunjung ke rumah nenek. Setelah. Jadi ada before, ada after ya. Before sebelum, after setelah. Mana yang induk, mana yang mana yang anak? Di sini kita lihat di sini I finish my class today. Saya menyelesaikan kelas. I prepare to visit my grandma house. Di sini sama ya kedudukan kalimatnya, cuman dia tidak pakai Fun Boys. Kenapa? Karena dia pakainya after. Ada as, ada while. Kalian nanti bisa baca di slide yang kemarin ya. When I met your father when I was at Busway. Di sini ada, kalian bisa baca ya. Ada as soon as, artinya segera, sesaat setelah ya, atau once. Ya. Once I go home, I will play PS3, PS3. Ya, segera setelah saya pulang, itu sama seperti after ya, actually. When itu adalah ketika, bisa juga while ya. I met your father when I was at Busway. Saya bertemu ayahmu ketika saya berada di Busway. Ada until artinya sampai. Ya, today Zaki will study until 15. And then before we start our class, let's recite basmalah together. Before seperti after tadi ya, berada di awal kalimat. Jadi kata penghubung itu bisa di tengah, bisa di awal ya. Next, ada since. Since itu sama seperti because ya, sebenarnya. Sebenarnya gitu. Since the childhood. Nah, cuman kalau di sini since ini artinya adalah sejak. Sejak anak-anak dia memiliki mainan. Since the childhood he has that toy. Ada whenever, wherever. Ada although, even though. Ini kalian bisa pelajari. Kalian baca saja. Cuman kalian tidak perlu pusing ya, karena I know this is really complicated for a while. But you will need this. Ya, kamu akan butuh ini. Tapi biasanya Miss yang dipakai di SMP itu yang mana? Ya, yang tadi Fun Boys ya. Yang pasti akan kalian temukan. Tapi kalau nanti kalian menemukan teks yang ada whereas, although, because, ya, berarti kalian juga menggunakan subordinate conjunction. Ada so that, in order, if ini sering ya.
if artinya jika, or else, if only, unless, supposing. Oke. Nanti di sini ada pertanyaan, conjunction mana yang sering kalian gunakan? Oke, kalian sering pakai yang mana ya? Yang coordinate ya, Miss. Biasanya fun boys. Oke. Atau yang subordinate, Miss, karena saya suka kalimat yang susah-susah gitu. You may gitu, karena nanti di ujian kita nggak tahu kita akan menemukan conjunction yang mana gitu ya. Oke, next there will be assignment for you. Buatlah 10 kalimat dengan menggunakan 5 coordinate dan 5 subordinate di buku tulis masing-masing, kemudian difoto. Nanti di-upload ke link yang akan Miss kasih di hari Jumat, upload tugas. Oke? Oke, any question so far? Jika tidak ada, kalian bisa absen diri kalian di kolom komentar ya, nama dan kelas. Okay, maybe that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and stay healthy.